Sebagai sarana transportasi, angkutan kota atau angkot merupakan tempat berkumpul sejumlah orang dan berpotensi menjadi tempat penularan virus COVID-19. Untuk itu, protokol kesehatan wajib dijalankan di dalam angkot, seperti yang diterapkan angkutan kota di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Angkot ini menerapkan protokol kesehatan dan dinamai Angkot Tangguh Semeru. Keberadaan Angkot Tangguh Semeru diharapkan bisa menekan penyebaran COVID-19 dan mengedukasi masyarakat yang masih abai. Sebanyak 40 angkot yang biasa mengangkut penumpang memiliki tempat duduk yang dilengkapi pembatas dan menyediakan hand sanitizer bagi seluruh penumpang. Stiker jaga jarak juga ditempelkan di Angkot Tangguh Semeru. Hal ini menjadi senjata utama mencegah penularan virus COVID-19 di dalam angkot. Pengemudi dan penumpang harus melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Imbauan ini diharapkan tak sekadar dibaca, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Ganis Setianingrum, meresmikan peluncuran Angkot Tangguh. Pihaknya mengaku senang melihat antusias para sopir angkot yang dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pemutusan penyebaran COVID-19, khususnya di dalam angkot mereka sendiri. Angkot yang ada di wilayah Perak ini banyak sekali ya. Tadi itu ada sekitar 40-an ya, sekitar 40-an yang kita sudah berikan branding ya, di belakangnya branding untuk tulisan 3M ya. Pertama adalah memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Dengan harapan itu, dengan gerakan-gerakan itu kita juga itu merupakan kampanye dan juga himbauan-himbauan setiap penumpang nantinya yang duduk di angkot itu bisa membaca, dan juga nanti di angkot itu juga sudah kita buatkan pola-pola physical distancing-nya ya, tempat duduknya juga sudah kita atur dan kita berikan perlengkapan-perlengkapan ya dari Disub tadi membantu hand sanitizer ya, sehingga kita harapkan di angkot pun ya semua tetap protokol kesehatan juga diterapkan. Kita menjaga keselamatan baik supir angkot dan juga penumpang juga terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menemui sejumlah sopir bus di Terminal Purubaya Sidoarjo, Jawa Timur. Kedatangan Mahfud MD dalam rangka mengampanyekan pelaksanaan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Mahfud membagikan 1.000 masker secara simbolik kepada petugas terminal, awak bus, dan para penumpang. Penyebaran masker secara simbolik ini diterima langsung Kepala Terminal dan perwakilan pengemudi. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD melakukan dialog langsung dengan sopir bus dan kenek terkait penerapan protokol kesehatan. Kepada warga, awak bus, dan para petugas yang sehari-hari berada di terminal, Mahfud juga meminta untuk saling mengingatkan agar tetap disiplin dalam protokol kesehatan, khususnya di ruang publik seperti terminal bus. Kepala Terminal Purubaya, Imam Hidayat, menjamin pihaknya semakin ketat menjalankan protokol kesehatan, baik armada dan kru bus maupun calon penumpang. Yang tidak pakai masker, pertama kita wajib untuk di ruang tunggu atau masuk ke Purubaya, kita wajib cuci tangan dulu, terutama masker itu yang utamakan. Utamakan untuk calon penumpang yang kelihatan tidak memakai masker, kita turunkan atau suruh dulu. Kalau tidak, kita keluarkan pula. Seperti biasanya, itu kita ambil tindakan. Satu, cuci tangan dulu, kalau tidak pakai masker kita keluarkan atau suruh dulu di pos kesehatan. Tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nanda Andrianta, Usrok Indra, CTV.
angkutan umum masih menjadi salah satu pilihan moda transportasi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, supir angkutan maupun penumpang wajib untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Saya kali ini akan membahas bagaimana penerapan protokol kesehatan di angkutan darat bersama dengan Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat Organda DKI Jakarta, Syafruhan Sinungan, berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPD Organda DKI Jakarta yang sekaligus juga merupakan Korwil 2A yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat, Bapak Syafruhan Sinungan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, jaga kesehatan ya. Ya, tetap semangat, Pak. Amin. Ya. Pak, kita berbicara seputar penerapan protokol kesehatan gerakan 3M di angkutan darat. Ini seperti apa, Pak, standar penerapannya saat ini di lapangan? Jadi sesuai dengan Pergub ya, kemudian juga arahan dari gugus tugas. Itu juga kita mulai April kita sudah terapkan di angkutan umum, khususnya wilayah Jakarta. Nah, memang penerapan ini perlu proses penyadaran kepada masyarakat, baik itu masyarakat awak angkutan umum maupun masyarakat pengguna angkutan umum. Ini semua berjalan, ya. Yang kita terapkan itu tentunya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan. Pak, kita kan tahu bersama bahwa tidak semua angkutan ini berada di bawah pemerintah. Ada yang kita sebut saja angkot yang masih sistem setoran yang tidak tergabung dalam Jaklingko. Nah, ini seperti apa mengontrol ini, ya, Pak? Kalau angkutan umum yang di wilayah Jakarta yang mereka sudah terintegrasi dengan Transjakarta melalui program Jaklingko, ini penerapan protokol kesehatannya ketat. Ya. Nah, memang yang menjadi masalah adalah yang belum terintegrasi dengan Jaklingko. Ini memang operator-operatornya sih sudah mengingatkan kepada seluruh anggota. Hanya yang jadi masalah, ini kesadaran awak angkutan yang juga menurut saya hasil pantauan kita di lapangan masih cukup rendah. Gitu. Termasuk pengguna angkutan umumnya. Yang jadi masalah ini kan sebenarnya kesadaran kita semua. Baik itu awak angkutan umum maupun penumpang. Dalam ketentuan di DKI Jakarta, ya, itu maksimalkan cuma 50% kapasitas yang bisa dipakai. Nah, ada beberapa hal yang sudah kita temukan di lapangan, bahkan hasil penemuan ini saya koordinasikan dengan Kepala Dinas, juga dengan operator. Nah, ini kan pentingnya menyadarkan masyarakat. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kadisub, tindak tegas operator atau angkutannya kendaraan. Bila perlu berikan sanksi tegas, kalau sudah bandel juga cabut izinnya. Karena ini full kita Organda ya, yang membawa beberapa operator, beberapa ratus operator yang ada di Jakarta ini, itu kita harus bersama-sama dengan pemerintah gitu, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Susah tidak, Pak? Sekarang kan sejak April sudah mulai protokol kesehatan. Susah tidak di lapangan menerapkan, tadi Bapak bilang juga ke awak bus, ke penumpang. Apa saja tantangan yang dihadapi selama penerapan ini, Pak? Tantangan ini kesadaran di awak angkutan sama penumpang yang tadi saya sampaikan, ya kan? Saya menemukan ada di wilayah Depok, ya, di sekitar wilayah Lebak Bulus. Dapat laporan saya di awak media juga ada di wilayah Jakarta Utara. Nah, bahkan itu sempat ramai dia. Saya juga bicara di media, sehingga saya segera kontak dengan Pak Kadisub. Saya bilang nomornya pun sudah diberikan. Saya bilang tolong tindak tegas ini. Karena kalau kami di Organda hanya bisa sekedar menegur, tapi tidak bisa memberikan tindakan administratif. Nah, tidak henti-hentinya bahkan saya di grup juga saya sampaikan, tolong semua awak angkutan dan operator bersama-sama kita tegaskan kepada awak angkutan pada saat bawa kendaraan. Kalau kapasitas sudah memenuhi standar 50%, jangan angkut lagi. Tetapi kita juga mengimbau kepada masyarakat pengguna angkutan umum, kalau menyetop angkutan umum yang jenis di luar taksi ya, kalau misalnya dilihat sudah memenuhi kapasitas 50%, jangan juga naik. Tapi kalau supirnya berhenti juga
pada saat di stop, tegur supirnya gitu. Nah itulah artinya nih kita saling mengingatkan. Kita menuntut juga bersama-sama tanggung jawab kita semua gitu. Ya kan? Jadi apa yang sudah diamanatkan oleh Pergub itu mohon semua masyarakat DKI Jakarta, baik angkutan umumnya maupun pengguna angkutan umum sama-sama sadar gitu. Pak, ini kan masih ada yang dalam tanda kutip masih bandel. Nah ini kemudian sosialisasi dari organnya seperti apa nih agar semuanya bisa sama-sama patuh? Iya, kita rutin, bahkan ada di grup, ya kan? Kita selalu sosialisasi. Tolong ini disampaikan juga kepada awak angkutan. Yang jadi masalah memang terus terang deh ya, ini anggota-anggota koperasi yang perorangan, yang pengelolanya dari rumah nih, perorangan sehingga sulit kita bisa mengontrol itu, karena itu jumlahnya puluhan ribu. Nah, ini yang jadi persoalan kita gitu. Kita sudah mengimbau, ya mungkin mereka dengar. Tapi banyak juga jujur ini kita masyarakat kita yang belum sadar benar tentang bahayanya COVID-19 ini. Nah makanya dengan tuntutan kesadaran masyarakat bersama gitu, bukan hanya awak angkutan atau pengusaha angkutannya, tapi masyarakat pengguna angkutan umum juga harus kritis. Kalau menemukan hal-hal yang terjadi pelanggaran, bisa tegur langsung. Bahkan bila perlu catat nomor polisinya, kalau dia mikrolet, angkot yang bertrayek, berikan datanya sama kita akan ambil tindakan gitu, bersama-sama dengan Dinas Perhubungan atau pihak kepolisian. Pak, bisa dikatakan tidak bahwa angkutan darat ini bebas dari potensi penularan COVID-19 atau masih rentan menurut Bapak? Kalau transportasi ini kan karena ini menyangkut mobilitas orang, mobilitas masyarakat, justru dia juga rentan terhadap penyebaran COVID-19 itu. Itulah makanya tadi perlu kesadaran kita semua. Supaya bagaimana kesadaran itu bukan hanya dari sisi pengusaha ya, termasuk awak angkutan umum dan pengguna angkutan umum. Mari kita bersama-sama mempunyai moral yang tinggi untuk bertanggung jawab memutus mata rantai COVID-19. Khususnya yang ada di wilayah DKI dan umumnya di wilayah Jabodetabek, Pak. Oke. Ya. Setelah ini kita akan bahas putar bagaimana pengawasan tadi. Bapak juga sempat singgung masih banyak yang melanggar. Nah ini apakah sudah ada yang dicabut dan juga bagaimana dampaknya terhadap segi bisnis dari para pengusaha ini? Jangan kemana-mana, tetap di Jawa Post TV. Kembali lagi di Jawa Post TV dan masih bersama dengan Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Pak Syafruhan. Pak, kita sekarang membahas putar pengawasan. Ini bagaimana berjalan dari April sampai saat ini pengawasan terhadap angkutan darat, terhadap protokol kesehatannya. Siapa yang mengawasi? Apakah diserahkan masih ke pengelola yang bersangkutan atau sudah ada pihak lain yang turun untuk menindak? Ya, pengawasan ini kita semua gitu. Ya. Kalau secara formal memang di situ ada Organda, di situ ada operator, di situ ada Dinas Perhubungan, di situ ada pihak kepolisian. Tetapi ini pengawasan ini tidak cukup hanya itu. Pengawasan kita harus melibatkan seluruh masyarakat. Ya kan, khususnya lagi masyarakat pengguna angkutan umum. Bahkan bukan masyarakat pengguna angkutan umum, kalau menemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh angkutan umum, ini saya pikir masyarakat juga harus menegur gitu. Bahkan bila pun mencatat nomor polisinya di mana dan bisa memfoto ya, kemudian bisa dilaporkan ke kita gitu, atau ke Dinas Perhubungan atau pihak kepolisian. Kita akan segera berkoordinasi untuk supaya angkutan umumnya diambil tindakan tegas. Pak, sudah ada belum Pak yang ditindak tegas, misalnya langsung teguran hingga dicabut? Sampai saat sekarang teguran baru berbentuk lisan, karena ditegur ya sudah tidak melakukan lagi. Nah, tapi kalau misalnya masih melakukan juga, saya sudah sampaikan, nggak perlu sampai 3 kali ke Pak Kadis. Saya bilang Pak Kadis nggak usah sampai 3 kali, pelanggaran yang kedua cabut aja izinnya sudah. Ya lebih baik begitu. Ya, bila perlu mobilnya pun dikandangin. Gitu. Tapi belum ada dikandangin kenapa ya belum ada? Komitmen Organda berarti tidak perlu dipertanyakan lagi, tegas? Ya, jelas sih. Kalau saya sudah sampaikan ke seluruh rekan-rekan operator, saya bilang saya bersama dengan kepala dinas dan pihak kepolisian akan bersikap tegas untuk menjalankan amanat sesuai dengan Pergub ya dan gugus tugas mengenai protokol kesehatan. Oke.
Pak, sampai sekarang sosialisasi masih terus dilakukan tidak sih, Berjalan. Pak? Misalnya stiker-stiker ditempel atau seperti apa Ya. di lapangan? Sosialisasi ini kan Organda memberikan kepada seluruh operator yang ada di wilayah Jakarta. Kemudian itu kami minta kalau dia berbentuk perusahaan ini lebih gampang gitu. Tapi yang menjadi persoalan kita justru kalau dia berbentuk koperasi dan perorangan. Jadi kan perorangan ini kan dikelola oleh masing-masing gitu. Nah, itu yang kita harapkan kepada operator. Ya, operatornya kan koperasi nih. Itu yang untuk disosialisasikan ke seluruh pemilik. Itu yang kita minta. Yang menjadi tantangan Bahkan justru nanti yang ke depan perorangan. kalau memang ini tidak ada perubahan yang baik mengenai COVID-19 di DKI, saya pikir kita akan cari pola yang lain bagaimana bila perlu kita akan tempel stiker-stiker atau apa di kendaraan masing-masing gitu. Kalau seluruh operator yang di bawah PT ya, perusahaan terbatas, apakah itu dia taksi, apakah itu dia bus ya. Nah kalau bisa dicek nanti di lapangan, lihat kalau misalnya di sisi perusahaan taksi Bluebird ya, dan kalau angkutan bus itu bus kota gitu Sinar Jaya, ini semua ketat Justru yang masalahnya melaksanakan perorangan PRB. tadi. Nah, yang menjadi persoalan justru yang perorangan-perorangan di bawah koperasi. Yang pengelolaan mereka armadanya di rumah masing-masing, ya kan? Yang justru secara manajerial kontrol operatornya juga agak sulit. Sehingga ini yang banyak kita temukan kalau kita ke lapangan gitu, angkot-angkot ya. Termasuk bajai. Bajai itu kan kalau kapasitas 3 orang tadinya, 2 orang gitu, paling cuma 1 orang. Dan ini bisa terjadi pelanggaran kenapa? Isinya 2 orang. Bajai kan kecil, paling setengah meter jaraknya nggak sampai. Nah itu kan melanggar itu. Jadi bajai pun mesti ngangkut cuma 1 orang. Gitu. Jadi supir dan penumpang 1. Nah ini kemudian akan diapakan Pak oleh Dinas Nah yang jadi Perhubungan? persoalan adalah, mohon maaf ini kita mungkin karena ini menyangkut protokol kesehatan. Yang menjadi persoalan justru adalah karena ojol ini dianggap angkutan umum. Apakah dia sudah memenuhi ketentuan protokol kesehatan berjarak 1 meter? Tidak. Ya. Nah ini pengecualian yang menurut saya juga harus tegas pemerintah di dalam penerapan aturan. Karena kalau kita bicara tentang social distancing, ini nggak ketemu. Gitu. Nggak ketemu untuk sepeda motor. Walaupun pakai penyekat, nggak ketemu. Ya kan? Nah itulah makanya perlu apa namanya? Ya ini di situasi yang kesadaran kita semua lah. Bagaimana caranya supaya kita bersama-sama dengan pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pak, ini sudah jadi bahasan tidak sih Pak tersendiri buat yang angkot-angkot yang perseorangan yang dibawa koperasi. Ini akan diapakan gitu ketika mereka belum sadar juga gitu dengan kondisi seperti ini. Ya itulah tadi, kalau kita udah dapat laporan ada misalnya satu trayek, kita sebutlah trayek di mana gitu ya. Kan ada nopolnya. Nomor dinding di angkotnya kan ada. Harus ya kan? peran serta masyarakat Ya. berarti. Nah, itu kita harapkan peran serta masyarakat juga. Yang menjadi masalah masyarakat kita juga ternyata rendah juga kesadaran tentang protokol kesehatan termasuk social distancing-nya. Sehingga ada angkot yang isinya kapasitas 10 orang, isinya 8 orang. Nah, itu kan nggak boleh. Gitu. Itu kan terjadi pelanggaran. Nah, itu yang maksud saya tadi. Kesadaran masyarakat juga diperlukan. Masyarakat pengguna angkutan umum. Jadi bukan hanya awak angkutan, tapi masyarakat pengguna angkutan umum juga harus benar-benar sadar bersama-sama gitu. Pak, sekarang kita beralih berbicara sedikit seputar dampak bisnisnya kepada para pengusaha. Mengurangi jumlah penumpang saja udah berdampak. Kemudian juga ini selama PSBB juga penumpangnya menurun. Nah ini seperti apa Pak sekarang kondisinya para pengusaha ini? Kalau kita bicara dampak bisnisnya, ya sudah pasti terpuruk lah ya. Jadi bisnis transportasi ini kan tergantung mobilitas masyarakat. Kalau mobilitas masyarakat rendah, otomatis transportasi juga rendah. Kalau sekarang misalnya sarana transportasinya, armadanya, katakan contoh misalnya 100.000. 100.000 itu untuk misalnya, untuk 5 juta penumpang misalnya. Ya kan? Tapi sekarang armada 100.000 penumpangnya nggak sampai 1 juta. Menjadi persoalan? Menjadi persoalan. Itu contoh. Ya, dan penurunan ini kan sudah terasa sebenarnya dari akhir tahun. Dari akhir tahun 2019, khususnya di sektor pariwisata. Awal-awal tahun 2020 itu sektor
bus pariwisata itu sudah 100% zero. Ya kan? Nah, begitu masuki bulan April, itu kita ngedrop kurang lebih 90%. Ya kan? Pada saat masa PSBB transisi naiklah sekitar 15%, dari operasional 10% naik 15% sampai 20%. Fase keduanya naiklah sekitar 25%, fase ketiga ya 30%. Sekarang turun lagi, sampai 10% lagi. Ya, kalau pengusaha angkutan umum sudah pasti. Kemudian dengan situasi pandemi corona ini, tidak ada satupun teori orang terhebat di dunia ini yang mampu mencari solusi seperti ini. Ya, nggak ada. Jadi bisnis Sudah yang ada punya yang sampai dampak. menutup, Pak? Ya, Sudah ada yang sampai menutup, sampai ada, gulung sudah. tikar? Sudah. Beberapa operator angkutan umum sudah banyak ya. Collab langsung, ngabur kan. Bahkan jumlah penganggurannya pun ya lumayan ya. Kalau di sektor transportasi umum kan ada karyawan, ada yang non karyawan. Yang terbesar itu non karyawannya justru. Ya, awal-awal angkutan itu kan mitra kita. Jadi dia bukan karyawan. Nah, ini yang jadi persoalan yang kita juga mesti sadari bahwa situasi keadaan sosial dengan kondisi pandemi corona ini sangat luar biasa. Pak, udah mengkalkulasi Kak perhitungan, kalau misalnya kita hitung berapa rupiah gitu kerugiannya? Sekarang belum bisa kita hitung total, ya kan? Karena kita nggak tahu ini kapan selesainya, ya kan? Apakah akhir tahun, apakah 2 tahun, ya kan? Kita belum tahu. Tapi yang jelas, kalau kendaraan bisnis transportasi, kalau kendaraannya nggak jalan, itu bukan tidak ada cost, justru costnya akan lebih besar. Harus perawatan. Kenapa perawatan? Karena kendaraan itu kan dia mesti bergerak. Kalau dia nggak bergerak malah rusak. Kalau rusak akan costnya lebih besar. Gitu. Bahkan ada armada angkutan umum kita ya, yang milik perorangan tuh, yang sistemnya setoran. Mereka udah nggak terima setoran. Yang penting supir dapat uang makan. Supir kadang-kadang cuma dapat 25.000, 50.000, itu dia bisa makan. Pemiliknya udah nggak dapat. Karena dia ngitungin antara bahan bakar sama penghasilan. Bahan bakar misalnya dia keluarkan 50.000, dapatnya cuma 100.000. Ya kan? Ini contoh. Berarti kan dia cuma dapat 50.000. Oke. Pak, ini kemudian bagaimana teman-teman yang masih bertahan, para pengusaha ini yang di bawah Bapak, yang masih survive ini gimana caranya tetap masih melanjutkan bisnisnya? Agar survive terus di tengah pandemi. Efisiensi semuanya. Semuanya melakukan efisiensi. Efisiensi terbesar itu ada di mana? Ada di SDM. Ya. Gedung misalnya, kantornya kita pakai listrik, kita kurangi. Ya. Kalau di kantor nggak ada orang, berarti ada SDM-nya yang mesti dikurangin. Iya kan? Itu. Udah, itu jalan satu-satunya sudah tidak bisa. Pak, terakhir sebagai penutup, saya minta Bapak memberikan pesan bagi seluruh operator maupun masyarakat agar patuh terhadap 3M di tengah pandemi ini. Iya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik itu awak angkutan umum maupun masyarakat pengguna angkutan umum. Mari kita bersama-sama ikut bertanggung jawab memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, karena dari kitalah yang punya tanggung jawab moral tinggi, kita akan mampu memupus atau mengikis penyebaran COVID-19 ini. Tanggung jawab kita merupakan aset yang harus benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini penting supaya kita bersama-sama mempercepat memutus mata rantai COVID-19 dan supaya kegiatan-kegiatan kita baik dari sisi bisnis maupun kegiatan sosial bisa berjalan normal kembali. Baik, terima kasih Pak Syafruhan atas waktunya, dan demikian perbincangan saya bersama dengan Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Bapak Syafruhan Sinungan. Dan ingat, masyarakat tetap harus menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar ruangan. Dan demikian, saya Yulian Horisman beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, tetap di Jawa Post TV. Terima kasih Pak. Nah, ini adalah salah satu angkutan umum yang menerapkan protokol kesehatan, yaitu di dalam ada disediakan hand sanitizer,
kemudian ada juga masker, dan antar penumpang menjaga jarak. Dan ini juga nih ada tulisannya, wajib pakai masker. Ingat, untuk Anda, para pengguna transportasi umum, wajib untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dari Jakarta, Yulia Horisman, Oris Alfian, Jawa Post TV.